Karena saya selalu terima komplain dari pelanggan-pelanggan, begini martabaknya keras atau kurang manis. Jadi saya selalu koreksi kekurangan saya di mana, kesalahan saya di mana. Assalamualaikum sobat, berikut adalah video tentang kuliner yaitu martabak. Namun sobat, martabak yang satu ini sedikit unik ya dibandingin martabak-martabak yang lain yang sering kita lihat di tepi jalan. Nah, ini ada cerita yang cukup inspiratif sobat dari pemilik usaha martabak ini. Ayo kita simak videonya dan jangan lupa tekan tanda subscribe. Saya lihat ini martabak camang namanya ya. Ya, Bapak bisa cerita arti camang ini apa nih? Camang itu bang, sebenarnya saya kan orang Minang bang, orang Minang Bukit Tinggi. Tepatnya kampung saya itu di Kamang, nama kampung kecilnya Kamang. Nah, camang itu sendiri sebenarnya sih yang Ca itu nama anak abang saya. Kebetulan waktu lajang saya belum punya anak, belum punya istri kan, saya masih lajang kan. Nah, kebetulan anak abang saya itu namanya Ca, jadi panggilan hari-harinya Cia. Nah, dibikinlah camang itu. Camang itu artinya maksudnya Cia Kamang, karena kami berasal dari Kamang. Kalau saya bikin Kamang, semua orang Kamang berhak memakai merek Kamang. Nah, karena planningnya saya sudah memikirkan plannya untuk ke depan. Saya dulu belajar dari kawan-kawan juga karena tuntutan hidup. Dasarnya saya belajar jualan martabak di sini itu 2004. Itu umur saya masih belasan tahun. Dan saya pun belajar dengan kawan-kawan hanya di lapangan. Hanya di lapangan, coba-coba. Kalau untuk dasar awalnya memang saya dulu pakai gerobak kecil. Panjang gerobak, lebar gerobak itu cuma 1,5 meter. Cuman 2 tungku martabak, itu pun masih kompor minyak tanah. Dan yang membuat saya seperti ini sekarang, karena saya selalu terima komplain dari pelanggan-pelanggan, begini martabaknya keras atau kurang manis. Jadi saya selalu koreksi kekurangan saya di mana, kesalahan saya di mana. Nah, disitulah saya masih belajar. Dan terus saya juga suka beli martabak-martabak lain. Saya koreksi kekurangan saya di mana, kelebihan orang itu apa, kekurangan saya apa. Intinya yang penting itu jual makanan sih, jangan tidak mau menerima komplain dari pelanggan. Kita harus terima komplain dari pelanggan, karena di situ letak kekurangan kita. Jadi kita bisa koreksi karena ngikutin zaman. Terus ilmu yang saya pelajari sudah alhamdulillah makin bertambah. Disitulah mulai saya membaca market zaman ini, karena sekarang ini memang zaman yang membuat kita berubah. Kalau tidak, kita ketinggalan. Saya nyewa tempat ini dari 2007. Dulu saya jualan di depan kedai sini. Ini yang jualan kedai ini dulu orang jualan sembako kalau nggak salah. 2004 saya nyewa sama dia. 2007 saya mulai nyewa kedai ini. Saya memberanikan diri. Kita ambil market memang sedang bang, tidak porsi besar sih. Jualan itu kan usaha itu, makanan itu apa aja sih sebenarnya tergantung dari niatnya. Niat saya itu biar semua orang bisa beli, jadi sengaja memang saya bikin porsi yang kecil.
Tapi kalau kita mempunyai loyang yang besar, tidak semua orang bisa menikmati. Tidak semua orang bisa menikmati. Sekarang ini saya memang jual ada yang porsi dari mulai 15.000 sampai 35.000. Cukup itu aja toppingnya. Alhamdulillah sih Bang, kalau untuk kita di sini dibilang favorit, nggak ada yang favorit. Tapi nggak ada tertentu lah sih. Tapi alhamdulillah untuk semuanya favorit Bang. Alhamdulillah semua kita hitung rata-rata semua lari seperti durian, keju, kacang coklat, lain-lain. Masih banyak topping-topping yang lain terbilang favorit semua. Saya pun tidak tahu enak atau tidaknya martabak saya. Bagaimana rasa dari martabak camang ini? Nah, ini packingnya saya lihat cukup bagus sobat. Di sini ada martabak camang, visit Batam Experience It. Dan ini memang kita lihat cukup ini ya, rapi packingnya. Dan agak berbeda dari yang lain ya. Nah, sini kita buka. Nah, ini ukuran martabaknya sobat, memang tidak terlalu besar. Tapi ya sedang lah kalau kita lihat. Saya mencoba merasakan bagaimana rasanya martabak camang ini. Nah, ini kalau kita lihat sobat, ini rasa keju sepertinya, dan isi dalamnya ada juga pisang di sini. Jadi martabak pisang dan keju saya pikir. Baik, saya coba cicipin sobat ya. Di sini terasa bau harum sobat dari martabak ini, dan sangat terasa harumnya, dan teksturnya cukup lembut, dan rasanya cukup oke saya pikir sobat. Dari segi rasa, dari segi tekstur, dan dari segi tampilan pun ya memang terbukti martabak camang ini cukup bagus. Kalau untuk hari-hari biasa sih Bang, rata-rata saya aduk martabak itu kecuali weekend ya Bang. Weekend, hari biasa sih, hari biasa alhamdulillah, syukurillah. Saya biasa bisa menghabiskan tepung 28 kilo. 28 kilo itu rata-rata untuk 250 porsi sampai 260 porsi. Kalau weekend, hari libur lah. Libur, sekarang saya bisa menghabiskan seperti malam minggu itu 38 kilo, kadang malah ada 40 kilo, sekarang saya nambah pulang. Tapi rata-rata sih 38 kilo lah, untuk perkiraan 350 kotak martabak. Kalau untuk karyawan sih yang kerja kita ada 4-5 dengan saya, 5. Tapi kita nggak sistem karyawan sih, saudara semua nih, adik-adik semua. Untuk buka kita dari jam 4:30 sih ready-nya, 4:30. Tapi jam 4 udah sampai si adonan di sini. Jam 4 udah sampai. Jam 4:30 kita udah bisa masak, orang udah bisa pesan. Kalau tutup sih alhamdulillah biasanya jam 10 udah habis. Udah habis jam 11 paling lama. Alhamdulillah. Dulu deh. Coklat, kacang coklat, keju.
tentang masalah rezeki ini tidak perlu kita khawatirkan. Sesungguhnya Allah yang mengasih rezeki buat kita. Tidak perlu kita khawatirkan. Oh, rezeki kita segini, rezeki kita segini. Saya pun tidak pernah percaya saya bisa berjualan martabak sebanyak ini, Bang. Hanya satu yang saya yakini, karena Allah lah yang mengasih rezeki. Karena Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk belanja ke kedai saya. Memang seperti pepatah orang Jawa bilang, harus kulet, tekun, dan sabar. Yang penting kita kan ikhtiar. Demikian sobat, usaha kuliner martabak, yaitu martabak Camang, yang mana pemiliknya masih cukup muda dan dia memang telah bekerja atau berdagang martabak ini pada usia belasan. Dan setelah dia belajar, akhirnya dia memberikan sentuhan kekinian terhadap produk martabak yang dia buat. Semoga tayangan ini ada manfaatnya dan bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.